Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Makarim, mahasiswa RPL dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan singkat salah satu tema di mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu tentang aliran-aliran pendidikan dan juga asas-asas pendidikan. Saya berharap bahwa dengan presentasi ini dapat menambah wawasan bagi saya pribadi khususnya dan bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama tentang latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan menunjukkan perbedaan nuansa antar daerah yang mengakibatkan munculnya pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan. Namun, di samping itu semua, kita juga harus memperhatikan asas pendidikan yang menjadi prinsip atau landasan dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Oke, kita langsung menuju ke materi inti yaitu tentang aliran-aliran pendidikan. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir dan lingkungan memiliki sedikit pengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Maka dalam aliran nativisme ini, hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir si anak. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan aliran naturalisme yang mengatakan bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Dengan kata lain, pendidikan ini tidak diperlukan atau dalam bahasa lainnya aliran ini disebut sebagai aliran negativisme. Kemudian yang ketiga ada aliran empirisme yang mengatakan bahwa pendidik mempunyai faktor yang sangat penting dalam membentuk lingkungan bagi pendidikan si anak. Dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Kemudian yang terakhir yaitu konvergensi, yaitu aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran yang ada di atas, yaitu nativisme dan juga empirisme. Jadi dalam aliran konvergensi ini mengatakan bahwa bawaan sejak lahir dan juga lingkungan sama-sama penting dalam memengaruhi pendidikan seorang anak. Kemudian aliran-aliran pendidikan yang terkait ada aliran yang disebut dengan progresivisme yang menganggap bahwa belajar adalah proses aktif yang melibatkan keterlibatan emosional, intelektual, dan sosial. Kemudian ada juga konstruksivisme merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Kemudian kita lanjut ke asas-asas pendidikan yang menjadi pedoman dalam perjalanan atau berjalannya sebuah pendidikan. Yang pertama ada pendidikan untuk semua, one for all, yaitu pendidikan yang tanpa membedakan strata sosial, etnis, budaya, agama, dan lainnya. Artinya semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Tidak memperhatikan agama dia apa, budaya dia apa, kulit hitamkah, kulit putihkah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pendidikan sepanjang hayat, yaitu proses pendidikan secara kontinu atau secara berlanjut yang berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak dia lahir sampai akhir hayat seorang manusia. Kemudian yang ketiga ada pendidikan Pancasila, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila sangat berkaitan erat dengan pendidikan nilai dan moral. Kemudian yang terakhir yaitu ada kemandirian belajar, yaitu kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang didorong lebih kepada keinginan pribadi atau pilihan sendiri seseorang. Jadi tidak ada dorongan dari luar, akan tetapi dorongan itu muncul dari diri sendiri. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.